Haleluya, puji muliakan nama Tuhan. Shalom brother and sisters dan Bapak Ibu semua. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, kita semua yang datang di pagi hari ini kita siap untuk datang di hadirat Tuhan, amin. Yang siap datang di hadapan hadirat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Berikan juga kemuliaan dong untuk Tuhan, karena kebaikan Dia kita masih ada sampai saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya, mari kita sama-sama kita satu hati, kita mengenaikan setiap harapan dan doa kita di hadapan hadirat-Nya. Terima kasih. Haleluya. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu nyata dan sempurna bagi kami Tuhan. Bahkan sampai saat detik ini Tuhan, kami sudah tiba dalam Ka'bah-Mu Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak pernah habis, kasih setia-Mu yang tidak pernah Tuhan ada habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Bapa bagi kami Tuhan untuk kami siap mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami. Kami mau Tuhan mengesampingkan setiap masalah persoalan kami Tuhan, karena kami mau datang Tuhan, kami mau memuji, mempermuliakan, meninggikan nama-Mu yang agung Bapa. Tuhan, setiap kami Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau sertai tuntun langkah mereka Bapa, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, dan untuk kita semua yang siap Tuhan Yesus memuji, mempermuliakan namanya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Mari kita nyatakan di hadapan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Dia Yesus penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji
hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Karena kami bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama kita nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya jemput untuk kita semua bangkit berdiri, kita nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji, tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti Engkau, yang seperti ada padamu. Mari kita sembah, mari kita puji, kita agungkan.
tempat maha tinggi. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Roh Kudus-Mu penuhi kami, Engkau lawan. Terima kasih Tuhan. Hanya namamu yang layak kami tinggikan. Hanya namamu yang kami agungkan di atas segalanya Bapa. Ini kami yang ada Tuhan. Kau pakai, Kau jadikan kami semua alat-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebab hanya namamu akan selalu kami tinggikan. In Jesus' name, we say our glory. Let's say now and forever. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things to the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things, for the things He has done. For the things, for the things He has done. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. For the things He's done, God to be glory. Sebab harapan kami satu-satunya hanya datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih karena kasih dan karya-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkit
nyatakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kita semua bangkit berdiri. Kau pegang hidup dalam tangan-Mu. Oh, darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya kami aman. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, kepada hamba-Nya kami persilakan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, oh, ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah harapan kami Tuhan. Hanya Engkau-lah tempat kami berharap Tuhan. Kalau bukan sama Engkau Tuhan, kami tidak tahu lagi Tuhan Yesus. Hanya Engkau-lah satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan. Engkau-lah sumber kuat kami Tuhan Yesus. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dan kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan menjadi milik kami Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu Tuhan yang boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Ada pesan-Mu yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh duduk diam Tuhan, untuk kami boleh mengenal isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biar kami hanya mau fokus sama Engkau Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar setiap perkataan Tuhan yang boleh keluar Tuhan hanyalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar hamba boleh menyampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan cara yang sederhana. Biar kami semua boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan mari setiap jemaat Tuhan, brother sister yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sebelum duduk, mari kita berikan sorak-sorai sama Tuhan kita. Berikan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Silakan duduk jemaat Tuhan, brother sister semuanya. Haleluya.
Sebentar kita akan sama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kita, apa yang Tuhan ingin kita perbuat dalam hidup kita. Namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin izinkan saya bertanya sama brothers, sister. Kita semua berada di GBI Hope, ada di Hope Church saat ini. Jadi saya percaya kalau semua saat ini nih duduk nih di sini, ya mungkin ada beberapa yang baru gitu ya, alasannya karena lewat ngeliat ada tulisan Hope gede, coba deh gitu. Tapi saya percaya semua yang sudah setia duduk di tempat ini, semuanya ada satu kerinduan buat Hope Church, bener? Siapa yang rindu Hope Church semakin dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru yang diselamatkan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu? Haleluya, saya percaya semuanya dalam hal ini bersepakat ya. Kita kunci jawabannya, semuanya setuju. Hope Church, kita rindu Hope Church dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru yang diselamatkan Tuhan. Amin, biar itu yang menjadi doa setiap kita dan juga tugas setiap kita untuk kita boleh bawa jiwa-jiwa baru, kita bawa ke dalam untuk Tuhan selamatkan, kita bawa untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Hari ini saya mau sharing dengan topik yang sama dengan topik gereja kita di bulan-bulan ini, yaitu menjadi murid. Nah, hari ini kita akan banyak baca ayat, oleh karena itu saya minta kesediaannya buat brother sister untuk sama-sama kerjasama kita mau baca nanti ayat-ayat ini. Mungkin nanti yang pria akan baca ayat-ayat yang genap, yang wanita akan baca ayat-ayat yang ganjil. Oke, karena hari ini kita akan banyak kita buka ayat. Nah, kita buka yang pertama dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Di layar juga sudah tersedia. Jadi buat teman-teman yang masih membawa Alkitab gitu, atau ada beberapa aplikasi Alkitab yang masih ditulis judulnya. Sebelum kita masuk, kita baca dulu judulnya, Matius 28 ayat 16-20, judulnya apa? Pengutusan murid-murid. Yuk kita baca, tadi pria yang baca yang genap, wanita baca yang ganjil. 1, 2, 3. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Hati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Amin, untuk firman Tuhan. Jadi ini saya yakin brother sister semuanya, teman-teman di tempat ini udah sangat familiar dengan ayat ini ya. Udah berkali-kali kita baca, Pastor Nathan juga sudah berkali-kali mention, sudah berkali-kali mengkhotbahkan. Ini bercerita tentang amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, ini perintah Tuhan Yesus. Nah, cuman yang hari ini saya mau gali, kita semua sama-sama gali, adalah selain perintah ini, apa sih yang kita bisa pelajari dari sikapnya murid-murid Tuhan Yesus? Ya. Nah, kita bedah satu-satu ya. Ayat 16. Di sini kita lihat tokoh per tokoh. Di ayat 16 itu, siapa yang berangkat ke Galilea? Yang berangkat ke Galilea siapa? 11 murid. Ya. Jadi di sini kita lihat dulu satu-satu ayat 16. Ada ke-11 murid. Ya. Nah, ke-11 murid ini kalau brother sister lihat, ke-11 murid ini bukan ke-11 murid yang biasa-biasa aja. Ya, ini ring satunya Tuhan Yesus. Mereka yang dari awal-awal selalu bersama-sama dengan Yesus. Ya, kita lihat nih ke-11 murid. Kalau kita lihat di pembacaan Matius, di awal-awal di situ dijelaskan murid-murid pertama Tuhan Yesus. Nah,
Sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 17. Jadi ke 11 murid ini sudah sampai nih ya di bukit nih, kita sambil membayangkan lah. Jadi mereka sudah sampai, lalu mereka melihat Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembahnya ya. Tapi kita lihat ada komanya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya. Jadi di sini kalau saya boleh breakdown, saya boleh bagi, ada dua macam nih murid. Ada yang begitu sampai, wah dia langsung yakin, dia langsung percaya. Ada yang ragu-ragu, karena di situ kata-kata apa? Beberapa orang ragu-ragu. Berarti ada beberapa orang yang tidak ragu-ragu. Bener? Ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua bagian nih. Ada orang yang ragu-ragu, ada yang tidak ragu-ragu. Ada dua macam. Jadi ada yang langsung menyembah, ada yang beberapa orang ini ragu-ragu. Ya. Nah, sebenarnya kalau di Matius ini mungkin kayak semacam summary-nya gitu ya. Kalau kita lihat ada di Markus, ada di Lukas, ada di Yohanes, di situ dijelaskan ragu-ragunya itu seperti apa sih. Nah, jadi kalau saya boleh bilang di sini ada dua macam murid. Yang pertama adalah mereka yang begitu lihat Tuhan langsung sefrekuensi, langsung connect gitu. Tapi ada juga orang yang begitu ngelihat Yesus masih belum connect, masih belum sefrekuensi. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua macam murid. Nah, berikutnya apa sih yang Yesus lakukan? Yesus kan tahu nih, oh nih ada murid yang belum connect nih sama gue. Ada murid yang belum sefrekuensi nih. Apa sih yang Yesus lakukan? Kita bisa lihat di ayat 18. Tadi Yesus katakan apa? Apa yang Yesus lakukan? Ayat 18, Yesus mendekati mereka. Pertama, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, ayat 18. Hal pertama yang Yesus lakukan begitu Yesus mengetahui, oh ini masih ada yang belum connect nih, oh yang ini udah connect nih. Tapi Yesus lakukan adalah Yesus mendekati mereka. Mereka itu nggak sebagian loh, nggak cuman yang connect doang. Terus yang nggak connect, ayo udah nggak usah ditemenin, gitu. Nggak usah ditemenin, gitu. Kita ngobrol sini aja yang udah connect gitu. Tapi Yesus memberikan pesan, informasi yang sama kepada mereka. Jadi dua-duanya nih, baik yang udah connect maupun yang belum connect, bagi yang udah sefrekuensi maupun yang belum sefrekuensi, Tuhan Yesus tetap memberikan informasi yang sama sama mereka. Ya. Nah, sekarang kita lihat informasinya apa tadi Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus bilang apa? Aku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tujuannya apa sih Yesus ngomong kayak gitu? Kan udah jelas ya. Maksudnya apalagi ini murid-murid ring satunya udah jelas gitu, dia udah bersama-sama melakukan pelayanan bersama Yesus dari awal sampai terakhir, sudah jelas gitu. Kok Tuhan Yesus masih ngomong diberikan segala kuasa di surga dan di bumi? Tujuannya apa? Nah, nih kita ambil contoh ya. Kan di sini ada beberapa kerja di bank ya, ada beberapa kerja di bank gitu. Kalau misalnya saya gitu ya, pengen mengurus sesuatu di bank, tapi misalnya saya mau ambil duit 5 miliar gitu di bank gitu kan, padahal nggak ada duitnya. Saya ambil duit, tapi saya nggak sempet nih ke bank. Saya minta tolong David, Fit, boleh nggak tolongin gue, lu ke bank ambilin duit gue 5M di bank, bilang aja disuruh gue gitu. David cuk datang ke bank, mbak gitu, ke Mbak Teller gitu kan, mbak saya temennya Ricky diminta buat ambil duit 5M, dikasih nggak sama mbaknya? Dikasih nggak kira-kira? Enggak kan? Nggak mungkin kan? Siapa lu, kata mbaknya gitu kan. Mana buktinya kalau kamu bener
Temannya Ricky, kalau kamu bener disuruh sama Ricky, dikasih perintah sama Ricky, mana buktinya? Gimana cara ngebuktiinnya? Dikasih surat kuasa. Ya, cara ngebuktinya buat kita meyakinkan si mbak teller itu, saya harus kasih surat kuasa ke David. Saya tulis, saya berikan kuasa kepada saudara David untuk mengurus pengambilan uang sebesar 5M di bank. Ya kan, begitu saya tanda tangan, saya kasih ke David sebagai si penerima kuasa. Artinya apa yang menjadi power saya sudah saya berikan ke David, sehingga power David sama seperti saya. Jadi apapun yang saya katakan, apapun yang David katakan itu sama. Powernya sama, kekuatannya sama. Kalau kita ngomong di dunia hukum, kekuatan hukumnya sama. Begitu kita kasih surat kuasa itu ke bank, mbak-mbak itu baru, oh ya, saya percaya sekarang. Gitu ya. Jadi di situ pada saat Yesus ngomong, diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa? Walaupun sebenarnya tanpa Tuhan Yesus ngomong seperti itu pun memang sudah fakta seperti itu. Tapi kan Tuhan Yesus lihat, ini masih ada murid-murid yang belum connect nih. Gitu. Masih ada murid yang belum connect nih. Ya kan? Akhirnya dia ngomong, artinya powernya Yesus dengan power yang Allah Bapa kasih, ini sama nih. Jadi apapun yang selama ini Tuhan Yesus sudah ajarkan, apapun yang selama ini Tuhan Yesus sudah perintahkan, itu valid, itu sah. Itu ya, sama kayak tadi, kalau saya sudah kasih surat kuasa, apapun yang David ngomong atas nama saya, itu valid, itu sah. Gitu. Sudah jelas, karena saya sudah memberikan kuasa kepada David. Gitu. Ya, jadi itu yang pertama, ayat 18. Yesus meyakinkan murid, saya diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Yang kedua, selain Yesus memberikan informasi yang sama tadi ya, informasi yang sama, kita bisa lihat di ayat selanjutnya, 19:20, ini ayat yang sudah sangat amat terkenal, 19:20. Yesus memberikan perintah yang sama. Ya, ayat 19:20, amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi perintah itu diberikan, perintah yang sama diberikan kepada dua macam murid tadi. Baik yang udah connect, yang udah sefrekuensi maupun yang belum sefrekuensi. Nah, kira-kira apa sih yang Tuhan inginkan? Yang pertama tadi, ayat 18 kita bisa lihat, Yesus memberikan informasi yang sama. Lalu ayat 19:20, Yesus memberikan perintah yang sama kepada semua murid yang ada di situ. Yang Tuhan inginkan apa sih kira-kira? Pertama, Tuhan ingin murid-murid memiliki frekuensi yang sama dengan Dia, dengan Tuhan. Pertama itu. Jadi Tuhan pengen murid-murid nih sefrekuensi dulu, makanya Dia kasih sesuatu yang valid, yang sah tadi. Dia ngomong, gue udah diberikan kuasa nih, yang sah, yang valid. Yang kedua, Tuhan ingin murid-murid satu sama lain memiliki frekuensi yang sama. Jadi selain murid-murid satu frekuensi dengan Tuhan, tapi satu sama lain juga memiliki frekuensi yang sama. Karena tadi kalau kita bisa lihat ya, ayat-ayat tadi baik lagi ke ngomong murid-murid yang ragu-ragu. Kalau kita bedah lagi, murid-murid itu bukan hanya ragu-ragu tentang, oh Yesus beneran bangkit. Tapi ada yang ngomong, Maria ngomong, nggak percaya. Lalu dua orang murid yang ke Emmaus ngomong, kasih tahu ke temannya, temannya nggak percaya sama dia. Itu kan artinya mereka satu sama lain juga belum sefrekuensi, gitu. Ya, jadi ada dua yang Tuhan inginkan Tuhan ingin murid-murid memiliki frekuensi yang sama dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin murid-murid memiliki frekuensi yang sama satu sama lain. Ya, kalau saya boleh bilang frekuensi yang sama satu sama lain, ini kan tadi murid-murid dalam satu ring yang sama. Kalau saya boleh bilang, Tuhan ingin ada frekuensi yang sama di dalam gereja lokal. Benar ya? Dalam gereja lokal.
Oleh karena itu kalau misalnya hari Kamis kemarin dan ini juga masih ada, Pastor Nathan juga udah sempat ngomong pas fellowship, ya kenaikan Tuhan Yesus itu kita berbicara tentang apa? Same God, same way, dan same crowd. Same crowd itu siapa? Murid-murid yang sama gitu. Nah hari ini saya mau kita belajar bagaimana kita punya same frekuensi. Ya, bagaimana kita boleh menjadi murid-murid yang memiliki satu frekuensi yang sama. Karena percuma kalau kita semua jadi murid, tapi satu sama lain kita nggak ada yang punya satu frekuensi yang sama. Percuma. Oke? Nah, karena kita lihat satu-satu. Tadi yang pertama, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin murid-murid memiliki frekuensi yang sama dengan siapa? Yang pertama, dengan Tuhan. Nah, kita lihat. Tuhan ingin murid-murid memiliki frekuensi yang sama dengan Tuhan. Saya sekarang udah jarang dengar radio, tapi dulu saya ya setiap kali di mobil kan pulang kerja gitu ya, macet-macetan, pas satu-satunya dulu belum viral tuh namanya dengerin YouTube, dengerin Spotify itu belum viral. Jadi ya hiburannya di mobil kalau lagi macet-macetan dengerin radio gitu ya. Nah itu pokoknya hiburan saya itu. Nah satu ketika namanya radio mobil ya, walaupun kita kadang-kadang sudah save gitu ya, yang digital sekalipun, kalau misalnya mobil nih masuk bengkel atau apa, kadang-kadang dia suka ke-reset, bener? Suka ke-reset sendiri gitu ya, yang di save hilang gitu, jadi akhirnya kita mesti cari lagi gitu kan. Kadang-kadang ada cari yang sekali pencet, dia nyari gitu, berhentinya nggak pas. Kadang-kadang kita cari 102,2, berhentinya di 102,0, kurang dikit gitu. Ya kan, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, tapi kersek-kersek. Suara dia ngomong kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul, kadang-kadang gini kan. Kedengeran tapi kersek-kersek gitu. Kalau nggak pas sedikit aja kersek-kersek. Nah apalagi kalau yang zaman dulu lagi yang pakai puter tuh, itu mesti sampai teliti banget, gitu. Kurang sedikit aja, udah susah tuh dengernya tuh, ya kan? Nah kadang-kadang kita sama Tuhan tuh kayak gitu. Kadang-kadang kita cuman dengerin nyerempet-nyerempet frekuensinya, gitu, kedengeran nggak? Kedengeran gitu, tapi ya ada bagian yang apa sih gitu, nggak jelas gitu kan, dia ngomong apa sih gitu kan. Kadang-kadang kalau ada lagu liriknya sepatah hilang gitu kan, sekata hilang gitu kan. Nah kadang-kadang kayak gitu tuh, kalau kita frekuensinya nyerempet-nyerempet doang, itu kayak gitu kadang-kadang, apa sih Tuhan ngomong apa sih, Tuhan ngomong apa sih, gitu kan. Oleh karena Tuhan ingin kita tuh punya frekuensi yang sama tuh bener-bener presisi, benar-benar pas gitu, nggak boleh ada yang melenceng sedikit aja gitu, harus benar-benar pas gitu. Nah hubungan kita sama Tuhan kayak gitu, kalau kita benar-benar satu frekuensi sama Tuhan, ya kita akan bisa lebih peka dengar suara Tuhan. Karena kalau kita nggak satu frekuensi gitu ya, nggak satu frekuensi, sebanyak apapun kebenaran firman Tuhan, kalau pikiran kita nggak satu frekuensi sama Tuhan, kita akan jadi orang yang bebal. Sebanyak apapun kebenaran firman Tuhan, kalau kita nggak tahu frekuensi, kita akan susah tuh buat percaya. Kayak tadi murid-murid, padahal dia udah sering kan sama Yesus, kemana-mana dia temenin Yesus gitu kan, tapi kalau bicara frekuensi, tetap aja nggak percaya. Kayak Thomas, dia mau sampai harus ngomong, gak, gue mesti lihat, gue mesti cucekin jari, baru gue percaya. Padahal dia lihat Tuhan Yesus ngadain mujizat, Tuhan Yesus nyembuhin orang sakit, dia ngeliat tuh, ya kan? Tapi sedikit aja ada satu frekuensi aja yang melenceng, kita akan susah buat percaya. Oleh karena itu satu frekuensi dengan Tuhan. Poin nomor 1 boleh next, adalah bagaimana kita boleh menangkap firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya, ini Yesus sendiri ngomong. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kenapa sih? Kenapa kadang-kadang kita tuh nggak bisa mengerti firman Tuhan, kita nggak bisa mengerti bahasa Tuhan. Yohanes 8 ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Wah ini tajam banget, gitu kan. Tuhan Yesus bilang jelas-jelas gitu kan.
lu nggak bisa nangkap firman gue, ya jelas karena lu bukan berasal dari Allah, karena kamu bukan berasal dari Allah, jelas gitu. Nah oleh karena itu kenapa sih Tuhan pengen murid-murid satu frekuensi sama Tuhan? Karena supaya kita bisa menangkap firman Tuhan, kita bisa mengerti bahasanya Tuhan gitu. Yang kedua, satu frekuensi dengan Tuhan. Lukas 14 ayat 26, 27 dan 33. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 28, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Wah ini sadis banget. Ya, kalau kita mau jadi murid Tuhan Yesus, kemarin kita udah sharing apa sih syaratnya menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, ini syaratnya nih. Masa iya sih Tuhan, masa saya disuruh benci sama ibu sendiri? Masa saya disuruh benci sama bapak sendiri? Maksudnya gini, kita lihat Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Maksudnya bukan kita harus benci gitu ya, musuhan, abis ini pulang semua musuhan satu keluarga gitu ya, nggak ngomong-ngomongan gitu, kabur dari rumah gitu kan, benci. Nggak gitu, tapi maksudnya kita tuh harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bahkan kita harus mengasihi Tuhan lebih dari diri kita sendiri. Kita harus mau ikut pikul salib kita gitu. Artinya apa? Kalau kita kasihi Tuhan lebih dari segalanya, yang jadi center adalah Tuhan Yesus. Yang jadi center adalah Tuhan. Dari apapun yang kita boleh alami, apapun yang boleh kita perbuat dalam hidup kita, yang jadi center harus siapa? Tuhan. Itu. Jadi kalau kita mau satu frekuensi sama Tuhan, yang pertama tadi adalah kita harus menangkap firman Tuhan. Kita harus mengerti bahasanya. Ya. Yang kedua adalah harus Tuhan jadi senternya. Ya. Kenapa? Ya karena itu tadi, kalau misalnya kita tidak jadikan Tuhan itu senternya kita tidak berusaha mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, kita akan punya hati yang bebal. Jadi apapun firman Tuhan yang boleh kita terima, itu kita akan sulit buat percaya, kita akan terus meragu-ragukannya. Gitu. Jadi kita harus jadikan Tuhan itu senternya kita, supaya kita bisa membuka hati kita, sehingga kita bisa menerima firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka, dengan yang penuh hikmat, gitu, sehingga kita dengan mudah bisa mengerti firman Tuhan. Nah itu poin yang pertama, satu frekuensi dengan Tuhan. Nah sekarang kita lihat yang kedua. Tadi yang pertama, Tuhan ingin murid-murid satu frekuensi dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin murid-murid satu frekuensi satu sama lain. Atau Tuhan ingin dalam gereja lokal ada frekuensi yang sama. Satu frekuensi dalam gereja lokal. Caranya gimana? Satu frekuensi supaya gereja lokal nih punya satu frekuensi nih, kayak kita nih di sini kan banyak orangnya ya. Caranya bagaimana supaya semua yang ada di sini punya satu frekuensi yang sama. Caranya adalah tidak lain, tidak bukan, harus tertanam dalam gereja lokal. Karena kalau cuman jadi jemaat yang numpang lewat, nggak akan bisa satu frekuensi. Kalau jadi jemaat yang cuman ya minggu ini ke sini, minggu ini ke sini, nggak akan bisa satu frekuensi. Kenapa? Karena tertanam itu adalah satu proses. Satu proses kita di mana kita boleh berakar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Jadi semua harus tertanam dalam gereja lokal supaya dalam gereja lokal ada frekuensi yang sama. Ya. Nah, kenapa sih kita tuh harus tertanam dalam gereja lokal gitu? Kenapa kita tertanam? Nggak bisa tuh? Ya kan saya juga dengerin khotbahnya Konatan gitu, sama-sama aja gitu. Kenapa sih harus tertanam? Ya kan? Saya gereja ibadah lain, tapi kalau sore saya dengerin khotbahnya Konatan kok. Gitu. Kenapa sih harus tertanam? Yang pertama, kita lihat tadi
di Matius kita sudah baca yang mendengarkan informasi yang sama, yang mendengarkan perintah, yang mendapat perintah yang sama, amanat agung dari Yesus, hanya 11 orang. Hanya 11 orang. Padahal kalau kita baca di awal, murid-murid pertama Tuhan Yesus ada berapa? Ada 12. Kalau kita baca. Kenapa kok yang pada endingnya hanya 11 orang? Gitu. Ya kalau saya boleh umpamakan, kalau tadi kita ngomong tertanam kan, kita tanam gitu kan, ada akarnya gitu, ada banyak. Begitu satu akar kita cabut, akar yang kita cabut itu akan mati, bener? Akar yang kita cabut itu akan mati. Oleh karena itu, kenapa kita harus tertanam di gereja lokal? Supaya next kita jangan sampai ketinggalan special message dari Tuhan. Kalau tadi ada 11 murid yang mendapatkan special message nih, tadi ada informasi, ada perintah Tuhan, ada amanat agung, special message dari Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, hanya 11 murid. Satu murid gak denger, karena dia sudah mati. Jadi kenapa kita harus tertanam? Supaya kita gak ketinggalan ada special message yang Tuhan berikan sama kita. Special message itu apa? Bukan hanya murid-murid yang bersama dengan Yesus, bukan hanya murid-murid yang mengiringi Yesus selama pelayanan, tapi murid yang pada endingnya berada di tempat yang sama dengan Yesus. Yang pada endingnya berada di tempat yang sama dengan Yesus. Dari 12 sisa 11. Dari 12 murid hanya sisa 11 yang bisa mendengarkan amanat agung itu. Ya, nah contoh itu ada gambar. Yang pertama ada gambar walkie talkie gitu ya. Walkie talkie kan kadang-kadang kita sering dipakai tuh satpam-satpam gitu ya, polisi, tentara gitu kan. Nah kadang-kadang mereka memiliki satu frekuensi tertentu tuh khusus buat mereka gitu. Satu frekuensi khusus buat mereka. Ya kan. Jadi kalau misalnya nih walkie talkie-nya polisi gitu ya, ada frekuensinya di mana gitu, ada satu frekuensi khusus. Tiba-tiba ada satu polisi gitu ya, nggak sengaja keputer tuh frekuensi gitu kan, tiba-tiba komandannya ngomong, "Hei, ada maling nih," gitu kan, "cepet-cepet datang," ya, karena dia keputer akhirnya dia nggak bisa denger kan, akhirnya dia akan ketinggalan perintah itu, ya kan. Yang lain teman-temannya udah pada ngacir gitu kan, nangkep maling, dia masih tiduran di rumah karena nggak denger gitu, karena keputer frekuensinya. Nah sama. Kenapa kita harus tetap stay di frekuensinya Tuhan? Kenapa kita tetap harus tertanam di frekuensi Tuhan? Supaya apa? Supaya kita nggak ketinggalan message-nya Tuhan. Karena ada satu nih, kalau dari kita nih, misalnya hari ini Tuhan ngomong, wah, dengan suara yang menggelegar gitu kan, "Hai semuanya jemaat di Hope Church," gitu kan. Terus ada teman kita yang hari ini nggak datang gitu kan, ya dia nggak akan denger, gitu. Dia nggak akan denger, gitu. Nah. Simpelnya kayak gitu, jadi kita harus tetap stay, kita harus tetap tertanam dalam gereja lokal supaya apa? Yaitu kita tetap stay, supaya semua jemaat yang ada di gereja lokal ini tetap punya frekuensi yang sama. Nah yang kedua adalah selain kita harus bisa terima frekuensi yang sama, yang kedua adalah supaya kita, yang kedua adalah kita harus mau menerima frekuensi yang sama. Tetap dia yang tadi, Esther. Yang kedua kalau kita supaya kita nggak ketinggalan special message dari Tuhan. Yang kedua supaya kita punya frekuensi yang sama, ya kitanya harus mau menyamakan frekuensi. Kenapa sih kita harus mau satu frekuensi? Ya supaya kita bisa mengubahkan nih yang ada di sekitar kita nih, menggerakkan yang ada di sekitar kita nih. Tadi kita udah doa sama-sama, kita mau terlibat dalam penuaian yang terbesar dan terakhir. Tadi teman-teman juga udah ngomong, rindu supaya Hope Church dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Kalau kita nggak satu frekuensi, itu nggak akan terjadi apa-apa tuh. Kalau kita nggak satu frekuensi, itu nggak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu kita harus satu frekuensi, harus mau satu frekuensi, harus mau terima pesan Tuhan, supaya kita bisa menggerakkan nih, memberikan getaran-getaran yang ada di sekitar kita. Sehingga kita boleh menghasilkan, dan orang lain yang di sekitar kita boleh merasakan, ya. Nah,
Itu kita ngomong, kenapa sih kita harus tertanam dalam gereja lokal? Nah, pertanyaannya yang berikut, kalau kita sudah tertanam, tadi kita, tertanam berarti kita harus satu frekuensi, tapi gimana caranya? Gimana caranya kita bisa satu frekuensi? Gimana caranya kita bisa satu frekuensi dalam gereja lokal kita? Nah, ini kita mau belajar dari Lang Paulus dan Timotius. Kita mau belajar dari pelayanan mereka di Filipi. Ya, di Filipi. Kita mau belajar dari jemaat lokal di Filipi. Ya, boleh next? Kita buka dulu bagaimana supaya satu frekuensi dalam gereja lokal. Next. Kita belajar, pertama kita mesti tahu dulu, tadi kan kita ngomong tertanam dalam gereja lokal ya. Nah, kita harus tahu dulu backgroundnya siapa sih yang mau kita pelajari ini. Kita buka Filipi 1 ayat 1 dan 5. Pertama, ayat 1 tadi katakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, yang kemarin kita sudah pelajari. Kepada siapa? Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Artinya ini bukan orang-orang random nih yang belum percaya, belum ini semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Ini orang-orang yang sudah percaya nih, orang-orang kudus. Dan yang kedua, kepada siapa? Dengan para pengawas jemaat dan diaken. Ini orang-orang yang sudah melayani, bukan cuma percaya dan sudah melayani. Ini dia sudah terlibat dalam pelayanan. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, siapa sih jemaat lokal di Filipi? Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Artinya apa? Pertama tadi orang-orang yang memang udah percaya. Yang kedua, orang-orang yang sudah melayani, yang terlibat dalam pelayanan. Yang ketiga, orang-orang yang bertahan dari awal sampai terakhir. Yang kalau bisa dibilang ya berarti jemaat yang sudah tertanam dalam gereja lokal. Setuju ya? Nah, kita buka lagi di Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca berganti-gantian. Pria yang baca yang genap, wanita baca yang ganjil. Oke, sudah semua? Kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai 7, pria genap, wanita ganjil. 1, 2, 3. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin untuk firman Tuhan. Nah, yang pertama kita mau belajar dari jemaat lokal di Filipi, bagaimana sih kita supaya bisa kita dalam gereja lokal tuh semua bisa memiliki frekuensi yang sama. Apa sih kita nih warga jemaat lokal nih yang harus kita lakukan supaya kita punya frekuensi yang sama. Yang pertama kita buka tadi dari Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Yang harus kita lakukan jemaat sebagai jemaat lokal supaya kita semua punya satu frekuensi. Yang pertama kita bisa lihat di ayat 2 dikatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah jemaat lokal kita harus sehati dulu nih. Kita harus sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita warga lokal harus sehati sepikir dulu. Nah, bahkan dalam terjemahan lain
Kalau kita lihat, boleh next Esther, dalam terjemahan lainnya di Filipi 2 ayat 2, kita bisa lihat, being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Jadi kita warga lokal supaya sefrekuensi, yang pertama adalah kita harus punya same mind, same love, same love. Itu nomor satu. Kita harus sehati sepikir setujuan, yes. Kita punya pemikiran yang sama, yes. Tapi kita juga harus punya kasih yang sama satu sama lain. Karena percuma kita meeting nih ya, rame-rame, oke semua sepakat gitu kan, tapi kita nggak ada kasih. Tadi pendapat gua nggak didengar. Tadi omongan gua nggak didengar, kita nggak rela gitu, kita nggak ikhlas gitu kan. Kok dia lebih dipuji-puji sama Pastor Nathan, kok dia lebih ini, nggak ada kasih, percuma. Sepakat, yes, dikeluarkanlah satu keputusan bersama-sama atas kesepakatan bersama, tapi dalamnya nggak ada kasih. Di dalam hati ngedumel, kok dia begini, percuma. Jadi kita harus punya same mind, tapi kita juga harus punya same love. Gimana caranya supaya kita bisa punya same mind, punya same love? Next, caranya adalah Filipi 2 ayat 3 dan 4. Rendah hati dan jangan egois. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Yang pertama itu supaya kita punya same mind, same love, harus rendah hati. Dan yang kedua, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nggak boleh egois, cuma maunya kepentingan gua doang yang diperhatiin. Nggak boleh egois. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya, pengen, gue pengennya diperhatiin, kok Pastor Nathan nggak perhatiin gitu ya, kok ketika gue sakit, gue nggak dijenguk gitu ya, kok ketika ini teman-teman gue nggak ada yang peduli gitu kan, merasa kepentingan diri sendiri yang lebih utama. Ya, jadi yang pertama adalah kalau kita pengen punya satu frekuensi yang sama, kita punya same mind, kita punya same love, yaitu kita harus rendah hati, kita harus nggak boleh egois. Ya, coba bayangin kalau tim musik gitu kan, semuanya mengutamakan kepentingan pribadi, kan? Fanny pusing, ya. Semuanya ngisi gitu kan, gitar, bass juga, drum, gitu. Fania pusing, jemaat pusing, ya. Pusing semuanya. Jadi harus ada kerendahan hati, nggak boleh egois, mengutamakan yang lain. Ya, kadang-kadang ya suka saking mengutamakan yang lain, lebih ya udah lu aja yang ngisi gitu ya, nggak gitu juga gitu. Tapi intinya adalah harus kita sama-sama mengutamakan, saling mengutamakan kepentingan yang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Yang kedua, bagaimana kita punya satu frekuensi dalam gereja lokal. Filipi 2 ayat 5 berikutnya adalah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi selain tadi punya same mind, same love, yang kedua kita juga harus punya pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terjemahan lain bahkan dikatakan kita harus punya apa? Kalau tadi same mind, same love, kita harus punya same attitude that Christ Jesus had. Kita harus punya attitude yang sama seperti yang Yesus Kristus punya. Itu, kalau tadi kita ngomong, ya rendah hati, oke, jangan egois, iya. Tapi selain itu kita juga harus punya attitude yang sama dengan Yesus Kristus. Itu caranya supaya kita bisa satu frekuensi dalam gereja lokal. Caranya gimana? Apa sih attitude-nya Jesus Christ itu? Apa sih? Gitu kan? Apa sih attitude Jesus Christ? Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, jadi attitude-nya Yesus Kristus adalah yang pertama,
Di sini kan bahkan dikatakan kan, ini sebenarnya Yesus ini walaupun dalam rupa Allah, setara dengan Allah, tapi dia sendiri nggak merasa itu suatu hal yang harus dipertahankan. Bahkan dia rela mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangin, ini suatu sosok yang derajatnya sangat amat tinggi, dia harus rela menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan harus rela mengosongkan dirinya sendiri. Ya, ini yang derajatnya tinggi harus rela diturunin seambles-amblesnya gitu, diturunin. Jadi kita harus punya attitude of Jesus Christ itu adalah yang pertama ayat 6, kita tidak boleh meninggikan diri sendiri. Yesus saja yang setara dengan Allah, dia nggak menganggap kesetaraan itu hal yang harus dipertahankan. Kadang-kadang kita yang bukan apa-apa, kita ngerasa lebih tinggi dari yang lain. Gue ngerasa gue yang lebih berhak, gue yang lebih berhak mimpin, gue yang lebih berhak kasih perintah, lebih berhak ngomong, lebih berhak kasih pendapat, lebih berhak didengarkan. Padahal kita bukan siapa-siapa. Jadi kita nggak boleh meninggikan diri sendiri. Dan yang kedua, dari yang tinggi, bukan cuman dia ngerasa nggak harus dipertahankan. Yang kedua adalah dia bahkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba itu tugasnya ngapain? Hamba tugasnya ngapain? Melayani, jadi pesuruh, disuruh-suruh, jadi pelayan. Hamba, bayangin nih yang derajatnya tinggi aja, dia rela menjadi rupa seorang hamba. Nah selain kita tidak boleh meninggikan diri sendiri, kita harus mau melayani satu sama lain. Kita harus mau mengambil rupa seorang hamba. Tadi kan dikatakan apa? Same attitude with Jesus Christ, harusnya tumplek, harus sama. Kalau Yesus saja mengambil rupa seorang hamba, kita pun harus mengambil rupa seorang hamba. Nah, itu adalah poin yang kedua. Kita harus punya same attitude of Jesus Christ. Poin yang ketiga, bagaimana sih supaya kita frekuensi dalam gereja lokal, kita harus ngapain? Filipi 2, kita buka ayat yang ke-12. Akan saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah yang kedua, apa yang bisa kita ambil, bagaimana kita bisa frekuensi, apa yang harus kita lakukan dalam gereja lokal, kita harus tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya. Yang kedua itu, kalau tadi kita harus punya satu pemikiran yang sama, sehati sepikir, harus bersepakat. Kita yang kedua adalah harus punya same attitude of Jesus Christ. Yang ketiga, kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah, bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan kita? Kalau saya gali-gali lagi di terjemahan-terjemahan lainnya, di situ kerjakan keselamatan dikatakan next, work out your own salvation with fear and trembling. Dan bahkan ada terjemahan lain juga dikatakan work hard to show the result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, kerjakan keselamatan kita supaya kita suatu frekuensi adalah caranya dengan work out dan work hard with fear of God. Nah, work out kalau kita ngomong kayak olahraga, ya kayak gitu, ada pertumbuhan, ada level up. Yang tadi kita angkat ringan, tambah beban, ya kan? Wah, makin ototnya makin gede gitu kan. Wah, gitu. Ada pertumbuhan gitu. Jadi work out dan work hard itu kerjakan sama tuh work out dan work hard. Jadi kita harus work out, kita harus latih terus. Dan kita harus kerja keras gitu untuk melatih itu gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa level up. Kalau kita ngomong di gereja pelayanan, makanya Pastor Nathan kan udah hampir 1 tahun ini temanya level up. Yaitu latih terus. Kita enggak henti-hentinya mengingatkan ayo level up.
Bahkan beberapa kali kita kasih training buat pemusik, buat WL singer gitu kan. Ko Sony juga kemarin ngomong, ya nggak berasa ya saya udah 1 tahun di sini gitu kan. Oh iya nggak berasa ya kok. Kita dibekali terus, kita belajar supaya apa? Kita level up, kita harus work out, kita harus bertumbuh, kita harus latihan kerja keras. Supaya apa? Supaya kita bisa terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi nggak turun. Saya nggak bilang semakin terbaik, kita bisa terus memberikan yang terbaik. Jadi bukan hanya naik, tapi kita nggak boleh turun, nggak boleh kendor, harus level up. Nah itu kalau kita ngomong work out dan work hard, kita harus level up, kita harus latih terus. Tapi di sini katakan bukan hanya work out dan work hard, tapi with fear of God, dengan takut dan gentar. Dengan rasa takut akan Tuhan. Artinya apa? Kita harus kerjakan, kita harus latih, kita harus level up, tapi kita harus ingat tetap sumbernya karena kita takut sama Tuhan. Tadi di awal kita harus mengasihi Tuhan dari atas segalanya. Motivasinya karena apa? Kita mau level up, kita mau memberikan terbaik karena motivasinya karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus senternya, karena kita takut sama Dia, kita takut dan gentar sama Tuhan. Ya itu, jadi kita kerjakan keselamatan artinya apa? Kita harus latih, level up, tapi jangan lupakan ada unsur Tuhan di situ. Ada unsur Tuhan di situ. Berapa bulan yang lalu saya sempat dengerin sebuah podcast, narasumbernya adalah musisi rohani ternama. Gitu. Teman-teman pemusik pasti tahu. Ya kan? Di situ dia katakan kalau kita melayani Tuhan sebagai pemusik, dia kan sebagai musisi ya, dia sebagai musisi dia bilang. Kalau kita melayani Tuhan sebagai pemusik, kita main keyboard, kita main drum, main gitar apapun, main bass, main saxophone, semuanya apapun. Kalau kita melayani Tuhan dengan skill yang biasa-biasa aja, mungkin kita bisa kasih yang terbaik buat jemaat. Tapi kita nggak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dia cuma fokus sama kunci. Dia cuma fokus sama ketukan dan fokus sama skill dia supaya dia nggak malu-maluin. Tapi kalau kita bisa level up, kita bisa terus melatih diri kita, meningkatkan skill kita, berlatih terus supaya kita makin jago, ya kan, supaya bisa main sambil merem, gitu kan, main keyboard sambil merem gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita nih biasa-biasa aja, saya bisa main gitar, tapi ya skillnya biasa-biasa aja gitu kan. Saya kalau main itu harus lihat kunci. Harus ada contekan gitu. Ya kadang-kadang kalau lagi asik-asik ini kan, wah lupa kuncinya. Kalau nggak lihat lupa gitu kan. Kalau saya paksain merem, kuncinya melenceng gitu kan. Ya jadi nggak excellent. Tapi kalau kita terus bisa meningkatkan level kita, kalau dalam segi musik misalnya kita meningkatkan hearing kita, sense of musik kita tingkatkan, kita tetap bisa memberikan terbaik, tapi kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Jadi itu. Jadi kalau kita mau level up dengan rasa takut sama Tuhan, kita tetap harus ingat, ya gue mau berikan yang terbaik, tapi gue juga pengen memberikan itu dengan rasa yang haus, dengan rasa yang rindu nih, pengen ketemu Tuhan. Jangan sampai kita fokus sama skill kita, ya udah gitu. Kita nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Capek. Ujung-ujungnya capek. Poin yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa satu frekuensi, inspiring your brothers, your sisters. Kita harus menjadi inspirasi, jadi teladan. Kita harus menjadi teladan buat saudara-saudara kita dalam gereja lokal. Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Kemarin Pastor Nathan udah ngomong juga di fellowship, bahkan bukan hanya sekedar ikuti, imitating me, benar-benar meniru sampai orang nggak bisa bedain. Nah kita pun gitu, kita harus bisa membuat keluarga kita nih dalam gereja lokal meniru kita. Sama seperti kita meniru Yesus gitu. Tadi kita ngomong sebagai guru dan murid. Murid itu meneladani kehidupan gurunya. Nah,
begitu juga kita harus membuat orang-orang di sekitar kita meneladani kita. Kita semua jadi sama. Kita punya pemikiran yang sama, kasih yang sama, kita punya attitude yang sama. Sampai kita semua akhirnya jadi sama. Itulah bagaimana kita jadi satu frekuensi yang sama dalam gereja lokal. Ya, jadi poin yang terakhir, kita harus jadi inspirasi. Yang pertama, kita punya same mind, same love. Yang kedua, kita punya same attitude of Jesus Christ. Yang ketiga, work hard with fear of God. Yang terakhir, jadilah inspirasi, inspiring your brothers, your sister. Kita ngomongin di sini kan brother sister karena semuanya adalah saudara. Kita harus jadi inspirasi buat saudara-saudara kita. Itu yang keempat. Nah, itu adalah cara bagaimana kita satu frekuensi tadi. Tuhan pertama ingin kita satu frekuensi sama Tuhan. Oke, kita udah belajar. Yang kedua, Tuhan ingin kita satu dalam gereja lokal memiliki frekuensi yang sama. Oke, kita udah belajar. Terus ngapain? Kalau udah ngapain? Baik lagi ke Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kalau tadi pertama Tuhan ingin kita murid sefrekuensi dengan Dia, yang kedua Tuhan ingin kita sebagai murid satu frekuensi satu sama lain sebagai gereja lokal, yang ketiga Tuhan ingin murid-murid berada di frekuensi yang sama supaya menjadikan semua bangsa murid. Membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengajar semua bangsa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada murid. Dalam kata lain, Tuhan menginginkan kita satu frekuensi dengan Tuhan, satu frekuensi dengan yang lain supaya kita menjadikan semua bangsa berada di frekuensi yang sama. Ya. Tuhan disitu kan katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya Tuhan pengen semua bangsa meniru kita. Kalau kita udah meniru Tuhan, kita udah saling meniru satu sama lain dalam gereja lokal, Tuhan pengen semua bangsa meniru kita. Kenapa? Karena frekuensi kita udah sama nih sama Tuhan. Frekuensi kita udah sama. Ya, jadi itu yang Tuhan inginkan. Itu amanat agung Tuhan. Caranya gimana tadi kita udah belajar. Yang pertama, tangkap firman Tuhan, satu frekuensi sama Tuhan. Mengerti bahasanya Tuhan. Yang kedua, tertanam dalam gereja lokal. Satu frekuensi dalam gereja lokal. Cara-caranya tadi kita udah belajar. Yang ketiga, ayo sekarang kalau kita semua udah satu frekuensi, jadikan nih semua bangsa meniru kita. Jadikan nih semua bangsa satu frekuensi dengan kita, karena frekuensi kita udah sama dengan Tuhan. Amin, itu yang harus kita kerjakan, itulah amanat agung Tuhan. Kita mulai dari kita. Kalau kita nggak satu frekuensi, gimana caranya kita bisa jadikan teman-teman kita satu frekuensi? Kalau kita dalam gereja lokal aja nggak satu frekuensi, gimana kita bisa menjadikan semua bangsa satu frekuensi? Jadi mulai kita satu frekuensi sama Tuhan, lalu kita satu gereja lokal berada dalam satu frekuensi, baru kita bisa jadikan semua bangsa satu frekuensi sama kita. Amin. Yang terakhir saya mau kasih bonus. Kalau tadi di awal saya udah tanya brothers, sister semuanya, siapa yang rindu Hope Church dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru yang diselamatkan? Semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Semuanya rindu, amin. Saya mau kasih bonus. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dengan bertekun dan dengan apa? Dengan sehati mereka berkumpul. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Same love. Sambil memuji Allah. Ada unsur Tuhan.
dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, jadi kalau kita udah sehati, kita udah satu frekuensi, punya same mind, same love, kita nggak lupain unsur Tuhan dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan, Tuhan sendiri akan menambahkan jumlah-jumlah orang yang diselamatkan dalam gereja kita. Amin. Oleh karena itu saya mau ajak, yuk kita semua teman-teman, brother, sister semuanya di Hope Church, ayo kita satu frekuensi. Kita memiliki same frekuensi, kita jangan jadi murid yang oke, jadi murid Tuhan, tapi nggak ada frekuensi yang sama. Oke, kita punya goal yang sama, kita harus kerjakan sama-sama dengan frekuensi yang sama. Amin semuanya? Amin. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang boleh mengajar setiap kami Tuhan, bagaimana kami boleh menjadi murid yang memiliki satu frekuensi Tuhan Yesus. Bukan menjadi murid yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi kami ingin menjadi murid yang satu frekuensi dengan Engkau Tuhan. Dan kami ingin menjadi murid Tuhan yang boleh menginspirasi satu sama lain Tuhan, sehingga kami boleh berada dalam satu frekuensi yang sama, terutama dalam Hope Church Tuhan Yesus, terutama dalam gereja lokal kami Tuhan. Karena kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh terus Engkau pakai Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus, untuk boleh datang Tuhan dalam pelukan-Mu Tuhan Yesus, untuk mereka boleh datang Tuhan, untuk boleh memuji menyembah Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan Tuhan Yesus, biarlah kami boleh terus unity Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan juga di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Biar kami boleh terus menjadi keluarga yang terus solid Tuhan Yesus, jadi keluarga yang boleh terus mengasihi satu sama lain Tuhan, yang tanpa berburuk sangka Tuhan satu sama lain Tuhan, tapi kami mau mengasihi satu sama lain Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapak yang bersyukur Tuhan, untuk hari ini, hari yang penuh sukacita, kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah, pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran setiap kami di tempat ini Tuhan. Kehadiran kami gak sia-sia, Engkau yang memimpin, memberkati, bahkan Engkau sendiri yang menyentuh hati kami Tuhan. Kami boleh semakin hari boleh semakin dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani. Setiap yang Engkau percayakan dalam hidup mereka boleh terus dikembangkan. Terima kasih Tuhan buat anak-Mu Ricky yang sudah Engkau pakai hari ini, boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau juga yang terus pakai hidupnya Tuhan. Berkati Ricky, Arlin, dan anak-anak. Engkau berkati Jolin, Velin, Engkau berkati Tuhan, pakai keluarga ini juga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk setiap pribadi-pribadi yang hadir, bahkan setiap keluarga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Damai sejahtera sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, setiap anak-anak yang sudah hadir Engkau berkati, setiap anak-anak yang sudah melayani, setiap jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Engkau yang akan membalas berlipat kali ganda, termasuk dengan persembahan yang anak-anak-Mu sudah kumpulkan. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan
Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.